Stimulus bansos dipilih pemerintah sebelum pemberlakuan kenaikan PPN 12%. Apakah kebijakan pemberian bansos ke masyarakat sebelum pemberlakuan kenaikan PPN 12% sepadan? Sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia Budi Frensidi. Selamat pagi, Prof. Budi. Pagi Mbak Uta. Prof. Budi, pemerintah akan menyalurkan bansos sebelum kenaikan PPN 12% yang hampir dipastikan mundur pemberlakuannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah stimulus ini sepadan dibandingkan dengan dampak jika PPN naik ke 12% ke depannya? Pertama, namanya bansos itu bersifat sementara sehingga ya tidak akan sepadan dengan kenaikan yang akan berlangsung terus-menerus. Kedua, bansos selalu menyasar yang kelas bawah sehingga yang kelas menengah sudah pasti tidak berdampak, artinya yang makin terjepit saja pada akhirnya. Oke, artinya memang bansos ini sifatnya temporer yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena dampak PPN 12% ini nggak temporer gitu, tapi bisa berjalan panjang. Prof. Budi, April 2022 PPN juga naik jadi 11%. Apakah pelemahan daya beli kelas menengah yang terjadi saat ini adalah hasil atau ada andil kenaikan PPN 11% 2 tahun yang lalu itu? Saya pikir ada andil dari kenaikan PPN dari 10 menjadi 11% ya, karena kalau kita belajar pajak, yang namanya pajak itu memang selalu ada efek kontraktif. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan PPN 10 menjadi 11% mempunyai andil di dalam menurunkan daya beli masyarakat. Oke, artinya memang ini juga harus diwaspadai kalau misalnya yang terjadi 2 tahun lalu efeknya bisa sampai sekarang, kalau misalnya nanti terjadi 12% juga bisa saja apa yang terjadi sekarang bisa terjadi juga Iya, nanti. apa yang terjadi katakan sejak April 2022 ini kita khawatir terulang lagi, semakin menurun lagi daya beli, karena kan kalau kita lihat di 2019 hingga 2024 itu atau di Maret 2024 itu kan kelas menengah sudah turun. 2019 itu 57,3 juta atau 21,5%, dan di Maret 2024 itu hanya menjadi 17,1% atau 47,9 juta orang. Jadi ya terasa sekali, terlihat sekali. Belum lagi rata-rata tabungan yang juga turun 6,3% ya, menjadi hanya kalau tidak salah 4,3 juta per Juli tahun ini. Itu angka-angka yang bisa saya sampaikan. Prof, penerimaan pemerintah diperkirakan bisa bertambah antara 70 triliun sampai 80 triliun per tahun karena PPN naik ke 12%. Adakah hitungan bahwa konsumsi nasional bisa atau akan turun di bawah 57% dari PDB? Ya, kita tahu bahwa kalau hukum demand and supply, terutama demand, itu ada berlaku elastisitas. The higher the price, semakin tinggi harga, maka siap-siap quantity demanded, jumlah yang bisa ditransaksikan akan semakin turun. Sehingga sangat mungkin 57% akan turun menjadi, kita tidak tahu, kalau angkanya sudah pasti 50% lebih ya, menjadi 54 atau 55. Jadi bisa akan memberatkan GDP kita yang kita lihat beberapa kuartal terakhir juga 3 kuartal berturut-turut terus turun ya, terakhir kan 4,95% kalau tidak salah, walaupun rata-rata dari economic growth masih ya sekitar 5, tapi kan tren menurun ini kan akan terus terjadi kalau pemerintah tidak melakukan pertimbangan ulang untuk menunda ataupun bahkan membatalkan, tapi men-switch ke PPh badan yang mengembalikan katakan ke 25%. Oke. Prof, hitungan Anda, akan ada berapa besar kelas menengah yang turun kasta jadi rentan miskin atau bahkan hampir miskin karena PPN 12% ini? Saya pikir sebelumnya 21,5% turun menjadi 17,1%, tidak tertutup kemungkinan turun lagi menjadi hanya sekitar 15% kelas menengah ini, sehingga yang kelas di bawahnya itu akan lebih banyak, dan itu kan suatu yang menyedihkan ya untuk kita saksikan, terutama buat pemerintah yang ingin mengejar mensejahterakan dan sebagainya, mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, padahal konkretnya realitanya semakin banyak yang turun kelas. Itu kan kastanya turun kan menjadi ya suatu indikator yang kurang baik lah buat perekonomian kesejahteraan masyarakat. Saya pikir akan bisa turun ke 15% atau 15, sekian persen ya, Mbak Okta.
Ya, selain turun kelas tentu yang juga menjadi catatan adalah masyarakat yang belanja bisa jadi mengerem bagaimana pengeluaran mereka ataupun juga daya beli mereka juga akan terdampak Iya, dengan istilahnya PPN 12%. mereka mulai mencoba ataupun mempromosikan frugal living, dan ini Ya, juga frugal living. sudah pasti efeknya sangat negatif buat perekonomian kita karena semakin sedikit orang sedia membelanjakan uangnya. Prof Budi, bansos ini kan yang jadi catatan adalah hanya untuk kelas bawah. Artinya apakah ini juga bisa diartikan begitu perlindungan terhadap kelas menengah memang kosong, bahwa pemerintah memang ya nggak peduli dengan kondisi kelas menengah, padahal tadi bisa angkanya kalau dari 17%-an begitu bisa jadi 15% karena ada kenaikan PPN 12% ini. Iya, iya. Dan ini bukan saja fenomena pemerintahan sekarang ya. Jadi kita perhatikan mungkin sejak 1-2 kabinet terakhir ataupun 5-10 tahun yang lalu, kelas menengah itu benar-benar tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya, sementara kelas atas itu katakan tax amnesty, PPh badan diturunkan, sementara kelas bawah bansos dan sebagainya. Sementara kelas menengah ini yang benar-benar menjadi semakin terjepit atau ya kita sebutnya struggling middle class lah. Oke. Jadi ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan kalangan pengusaha bahwa ini tidak hanya berdampak pada masyarakat tapi juga pengusaha, dan saat ini juga yang menjadi catatan adalah bansos bukan solusi yang bisa dipertahankan selamanya karena ini sifatnya temporer. Tentu yang jadi harus menjadi perhatian dari pemerintah adalah bagaimana melindungi kelas menengah, karena tadi ya Prof Budi, bagaimana catatannya adalah dari 17% bisa turun kelas nih masyarakat jadi ke 15% kelas menengahnya. Terima kasih Ekonom Universitas Indonesia Budi Frensidi sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat, sukses selalu, Prof.